Halo Maupa, selamat pagi. Kembali kita berjumpa lagi bersama Komisi Lansia GKI Sutopo. Apa kabar Om Maupa? Udah lama ya kita nggak ketemu. Pastinya kita semua sudah kangen. Biarlah rasa rindu kita boleh terobati melalui ibadah online kita pada saat ini. Kita mulai di tanggal 1 September bulan ini. Baiklah Om Opa, kita saksikan ya, nonton YouTube Multimedia Komisi Multimedia GKI Sutopo. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Baiklah, kita akan memuji Tuhan dengan pujian nomor 48. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Katakan sekali lagi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Kita akan bersama-sama berdoa. Oma Opa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami semua, baik kami yang berada di tempat ini ya Tuhan, maupun Oma Opa yang berada di rumah masing-masing. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami semua untuk beribadah kepadamu melalui multimedia GKI Sutopo. Bapa di sorga, kami mohon kiranya Engkau mempersiapkan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kami. Tuhan menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar supaya ketika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Jimer Saragi. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, agar supaya kami sungguh-sungguh boleh mendapatkan berkat yang berasal daripada Tuhan. Berkati juga Pak Pendeta yang akan membagikan firman Tuhan buat kami semua. Agar supaya firman Tuhan itu ya Tuhan boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami semua dan juga bagi keluarga kami. Tuhan, tolong kami semua yang akan mengambil bagian di dalam ibadah ini. Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai selesai ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan dari pujian nomor 71. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana.
akan membaca ayat bacaan kita yang akan dibawakan oleh Ibu Erisa. Bacaan kita terambil dari Amsal 3 ayat 1 sampai 8. Oma, Opa, bacaan kita terambil dari Amsal 3 ayat 1 sampai 8. Sudah Oma, Opa di rumah? Hai anakku, janganlah melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Demikian Oma Opa bacaan kita hari ini. Oma Opa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita mau memuji Tuhan kembali dengan pujian nomor 141, Kala ku cari damai. Biarlah kita hanya mencari damai melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hatiku tenang, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat
persilakan kepada Pendeta Jimer. Opa Oma, lama tidak berjumpa. Ini lagi pada ngapain ya? Di kamar atau di ruang tamu? Sendiri atau sama anak-anak, mantu sama cucu? Tapi yang pasti kita saat ini mau dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hampir 6 bulan kami Komisi Lansia tidak dapat bertatap muka. Sudah lama kami tidak bernyanyi, tidak beribadah. Ketika hari ini Tuhan berikan kesempatan rekan-rekan sepelayanan Komisi Lansia melayani Tuhan, melayani para lansia di rumah untuk beribadah. Sungguh suatu yang luar biasa. Engkau sudah fasilitasi gerejamu dengan sarana alat multimedia. Semakin kami membuat boleh memuji Tuhan. Tuhan, kami para opa oma akan membaca mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami, memberkati kami, sehingga kami boleh mendapatkan ketenangan, kebahagiaan ketika kami mencari Yesus. Dan Yesuslah jawaban kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami beribadah. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari Opa Oma, saya akan baca kitab Mazmur pasal 100 ayat yang pertama sampai 5. Udah ketemu belum? Buka Alkitab apa buka HP? Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Saya baca ya. Pujilah Allah dalam baitnya, mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Opa Oma bisa lihat kami, lihat saya, tetapi kami atau saya tidak bisa lihat Opa Oma. Namun Tuhan melihat Opa Oma yang sedang kebaktian. Opa Oma, kebaktiannya jangan sambil kakinya naik ke kursi ya. Kayak kebaktian di gereja aja. Karena Opa Oma beribadah kepada Tuhan. Kami ini ada berenam di gereja. Belum lagi Mas Aris yang gitar. Lalu rekan-rekan bagian multimedia yang ngotak-ngatik kameranya, sound systemnya, lampunya. Sehingga kita boleh mengatakan bersyukur. Berterima kasih ketika Ibu Rita dan Ibu Mariana serta yang lain, Bu Linda, Bu Erisa, Bu Demsi pengen kangen dengan Opa Oma. Gimana caranya ya? Udah lama gak ketemu. Maka muncullah ide, kita bikin kebaktian.
Nanti kalau bisa nih opa oma biar ketemu, jangan hanya kebaktian. Tapi saya bisa lihat opa oma, bisa lihat mamanya Opa Halim, Oma Kurdi, siapa saja saya lihat, tapi lihat saya juga. Jadi kita ketemu-ketemuan, bisa ngobrol. Hai, kalau gini kan Ibu Linda cuma begini, Ibu Rita, halo Opa Oma yang lain. Tapi kita nggak lihat. Nah jadi kita bersyukur. Yang pertama bersyukur karena kita bisa beribadah. Artinya kalau yang dikatakan oleh pemazmur ini Opa Oma, ibadah itu adalah perbuatan Tuhan. Jadi saya di sini, lalu ada oma-oma di sebelah saya, Bu Rita. Kalau kita bisa beribadah, itu karena perbuatan Tuhan. Itu yang dikatakan oleh pemazmur. Perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita bisa berkomunikasi. Kita menyatakan satu puji-pujian. Kalau dalam ayat 5, karena Tuhan baik. Nah jadi kita beribadah bukan semata-mata karena maunya teman-teman pengurus lansia, enggak. Atau karena juga mungkin ada yang bagian multimedia, enggak. Tapi karena perbuatan Tuhan itu ingin dinyatakan. Itu yang ajaib. Sehingga dengan kerjasama maka muncullah yang indah, kita beribadah. Jadi syukuri bahwa Allah itu mempunyai perbuatan yang ajaib, maka kita beribadah. Dan nanti kita lanjutkan ibadah ini. Mungkin nanti seperti Bu Rita atau juga Bu Mariana yang lain, Bu Linda, Bu Erisa sama Ibu Densi. Nanti kalau ada Pak Oma mungkin mau ada kesaksian, kita buat. Jadi kita dengar kesaksiannya di Zoom. Oh saya hari ini senang gitu. Bisa. Atau saya mau sharing, berbagi. Saya lagi sedih. Nah, Tuhan fasilitasi gereja kita, kalau versi daripada bacaan kita, supaya kita terus mencari Tuhan. Bahwa mencari Tuhan untuk kita, tadi kan lagunya, kalau ku cari damai, hanya aku dapat dalam Yesus. Siapa lagi? Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Jadi kalau kita mencari Tuhan, maka masuklah melalui pintu gerbangnya. Bukan artinya, oh kayak di Sutopo ada pintu gerbangnya, enggak. Tapi kita masuk dalam ibadah kita dengan nyanyian syukur. Jadi Opa Oma kebaktian nyanyi aja. Kalau tadi berita, mari kita nyanyikan, betapa baiknya Tuhan. Emang sih kalau Opa Omanya sendiri gini kan sangkain orang gila ya? Enggak. Jadi Opa Oma kita bersyukur sekalipun terbatas, kita mencari Tuhan tidak terbatas. Itu yang kita syukuri. Lalu yang kedua Opa Oma, kalau kita diberikan waktu oleh Tuhan beribadah dengan syukur, maka ada 3. Yang pertama, kalau kita beribadah, maka hidup kita Opa Oma nambah semangat. Jadi teman-teman pengurus lansia ini menyemangati Opa Oma. Jangan putus asa. Apalagi nanti kan kalau udah mulai kebaktian di gereja, ini Opa Oma nggak bisa kebaktian di gereja. Karena batasnya umurnya berapa? 60. Nah Opa Halim 80 berapa Pak Aris? Oh 92 ya. 94. Nggak bisa tuh. Kenapa? Karena protokol kesehatan. Tapi kita bisa beribadah dengan gaya kita lansia gitu. Atau nanti melalui kebaktian umum ada langsung. Maka kita bersyukur tambah semangat. Jadi kalau teman-teman lansia bikin acara ini, ibadah ini, tambah semangat. Kalau orang semangat kan nunggu nih. Kapan lagi? Selasa kapan lagi?
awal Oktober, ingat itu. Awal Oktober lagi, tambah semangat. Nah kalau orang mencari Tuhan, bersekutu dalam Tuhan semangat, maka ia senang. Kalau lagu terakhir apa? Hati yang gembira, Mas Aris? Adalah obat. Tuh, semangat ya? Hati yang gembira adalah obat. Gimana Pak Oma? Seperti tuh. Tapi hati yang gembira. Udah, ntar lagu terakhir ya, Mas Aris, lagu wajib. Nah, jadi kalau kita kembali beribadah, selain kita bersemangat, kita senang. Senang itu berarti ada satu kesukacitaan. Sekalipun mungkin tubuh kita lemah, kita ada kesusahan, tapi Tuhan menyapa kita melalui ibadah. Nah, semangat, senang. Yang ketiga, ada bahagia. Kebahagiaan itu nggak dapat dibeli. Jadi dengan hadirnya ibadah kita, Opa Oma ada 3. Selain kita bersyukur, menyatakan syukur, jadi tambah semangat. Lalu kita merasakan senang. Yang ketiga, bahagia. Nah dengan seperti ini, sebetulnya mengatakan apa? Kalau kita seperti itu kita Opa Oma mengatakan, sebab Tuhan itu baik. Jadi kalau Opa Oma kita bersyukur, memang kita bersyukur karena bisa beribadah. Kita bersyukur karena kita sehat. Kita bersyukur karena kita punya cien, punya duit. Kita bersyukur karena punya pakaian. Nah kalau kita nggak punya pakaian, nggak punya duit, kagak bersyukur dong. Enggak kan? Nah orang bersyukur karena apa yang diterima. Benar, tapi kurang lengkap. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Nah ini, karena Tuhan baiklah Sutopo diperlengkapi. Dan Opa Oma, ini kawan-kawan ini mau bukan karena mereka, karena Tuhan baik, itu dinyatakan mereka supaya Opa Oma menerima juga, mengimani Tuhan itu baik. Jadi pujilah Allah dalam baitnya. Memang bait kita adalah di gereja, tapi juga dalam hati kita. Hati Opa Oma di rumah. Jadi ingat Opa Oma, ada 4. Bersyukur karena Tuhan baik, membuat kita bersemangat, kita senang dan bahagia. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan masuk di dalam pengakuan iman rasuli, akan dipimpin oleh Ibu Penatua Mariana. Oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Opa Oma, masih ingat enggak kalau kita doa syafaat? Biasanya ada Ibu Siana kasih catatan. Dan saya selalu bilang, waduh ini banyak amat ya. Jadi nanti Opa Oma kalau kita mau ibadah lagi, kasih tahu ke Bu Rita ya.
Siapa yang pengen didoain? Di grup ya, tulis. Aduh, nih encing lagi sakit. Ya kalau kayak Bu Lala sakit apa Bu Lala biasanya? Kaki, dengkul. Terus kalau Oma Sariah, jantung. Bu Linda sehat ya? Semua sehat. Jadi saya ingat gini, ini nggak ada tulisannya nih yang mau didoain. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita berikutnya akan lebih banyak lagi untuk saling menyapa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan menyapa kami dalam ibadah dan firman. Engkau mengajar kami bersyukur karena Tuhan baik. Dan ketika syukur itu kami nyatakan di dalam ibadah, kami makin bersemangat dalam hidup kami sebagai opa-oma. Kami boleh makin senang, kami boleh makin bahagia, sekalipun kami berada di suasana virus corona. Untuk itu Tuhan, kami berdoa seluruh opa-oma yang di Sutopo. Tuhan berikan mereka kekuatan iman. Dengan kekuatan iman mereka yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Memberikan mereka tubuh yang kuat dan sehat, jauh daripada sakit penyakit. Terlebih jauhkan mereka dari virus corona ya Tuhan. Mereka boleh menjaga diri, menjaga jarak, dan juga memakai masker. Sehingga mereka tetap sehat dan kuat. Kiranya Engkau menolong, Engkau jadi perisai bagi para opa-oma kami ya Tuhan. Dan ketika saat ini ada yang sakit, kiranya mereka yang ada di rumah ini, biarlah kami berdoa, Tuhan jamah sakit mereka. Apa yang mereka rasakan saat ini. Dengan Engkau menjamahnya, kami yakin opa-oma, mereka percaya ada Tuhan yang menolong menjamah mereka. Baik melalui obat-obatan, makanan, minuman, dan juga keluarga yang memberikan perhatian dan cinta kasih. Tuhan Yesus, Engkau kiranya juga melengkapi apa yang diperlukan oleh para opa-oma. Baik makan, minum, hiburan, terlebih firman yang terus menyapa mereka. Dan bagi para opa-oma yang saat ini juga mereka terkena dampak daripada corona sehingga mengalami kesusahan ekonomi. Kami juga berdoa, Tuhan tolonglah mereka, bukakan jalan, belas kasihan-Mu boleh bersama dengan mereka. Sehingga pergumulan yang mereka alami, baik mereka sendiri, anak-anak, mantu dan cucu, semua boleh ditolong oleh Tuhan. Karena belas kasih Tuhan, karena Tuhan mengasihi mereka. Bukakan jalan, berikan petunjuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami, menantu kami, cucu kami, baik yang dekat maupun yang jauh daripada kami, baik yang serumah dengan kami maupun juga yang tidak serumah dengan kami. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berkati mereka ya Bapa. Bapa Surgawi, kami juga berdoa, kiranya Engkau menolong untuk rekan-rekan pengurus komisi lansia yang terus mau menjadi alat Tuhan, menyatakan Kristus, baik dalam ibadah, komunikasi, maupun juga perhatian. Kiranya Engkau menolong para pengurus komisi lansia dengan sukacita ya Tuhan. Berkati kesehatan mereka, kesukacitaan mereka, Bapa dan keluarga mereka. Terima kasih Kristus, kami juga bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan berikan kepada kami GKI Sutopo alat-alat untuk multimedia dan kawan-kawan sepelayanan yang mau memberikan waktu, tenaga, hanya karena Tuhan baik dan menyatakan kebaikan Tuhan pada lansia. Tuhan berkati dan berkati Mas Aris yang terus setia melayani Tuhan melalui lansia di dalam talentanya, berkati kesehatannya, istri anaknya, dan juga berkat melimpah untuk keluarganya. Terima kasih Kristus, biarkanlah juga kami boleh selalu ingat kami akan bertemu kembali dalam ibadah kami, dan kami yakin Tuhan akan fasilitasi kami. Ampuni kami untuk segala kelemahan dan dosa kami, agar dengan Kau mengampuni kami dilayakkan untuk boleh menjalani hidup yang lebih baik lagi,
kami dibaharui. Dan ketika Engkau mengampuni kami, berkat Tuhan tiada terhalang kepada kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oma Opa, kita akan mengucap syukur melalui persembahan yang akan kita berikan. Tapi karena Oma Opa tidak bisa hadir ke gereja, Oma Opa dapat mengumpulkan persembahannya di rumah. Nanti kalau sekali-sekali mau datang ke gereja bisa titip di gereja melalui Mas Hari. Atau kalau Oma Opa mau transfer, bisa melalui rekening gereja yang setiap minggu ditayangkan. Bisa minta tolong sama anak, mantu atau cucu Oma kalau mau transfer. Baiklah, kita akan menyambut nats persembahan kita yang terambil dari Kolose 3 ayat 17. Saya akan bacakan yang berbunyi demikian. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sambil persembahan diedarkan, kita akan menaikkan pujian nomor 96. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Doa persembahkan akan dipimpin Bu Linda. Mari kita berdoa. Tuhan, puji syukur ya Tuhan, pada hari ini kami berkesempatan untuk memberikan persembahan kami. Tuhan, terima kasih selama ini kami sudah diberikan kesehatan dalam menjalani kehidupan ini dan dalam menghadapi masa pandemi ini. Tuhan, berkatilah persembahan kami ini, biarlah semua ini dapat berguna bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Kiranya doa yang kurang kesempurnaan ini kami panjatkan hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian kebangsaan kita ya. Pujian kebangsaan Komisi Lansia, Hati yang Gembira. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang
patah, keringkan tulang hati yang gembira. Tuhan senang, hati yang gembira adalah Obat hati yang senang. seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah Tapi semangat yang patah akan keringkan tulang hati yang gembira. Tuhan senang. Iya, Opa Oma. Kalau yang di rumah mau berdiri silahkan berdiri, ya. Jangan duduk baik, ya. Kita akan akhiri dalam doa dan berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami diberikan kesempatan para Opa Oma boleh beribadah, bernyanyi, dan juga kami mendengarkan firman serta berdoa. Terlebih ketika saat ini Opa Oma ada yang sakit. Tangan kasih Tuhan menjamah mereka. Kuasa Tuhan menolong mereka. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Berkati juga apa yang diperlukan para Opa Oma, agar mereka tetap boleh hidup setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami. Kiranya Engkau mengampuni kami, sehingga kami dilayakkan menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kehidupan saudara kini dan selamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Puji, terima kasih. Amin. Silahkan duduk, Ibu Rita mau kasih warta. Oma Opa, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman dan Pendeta Jimer juga Ibu Mariana yang sudah ikut ambil bagian di dalam ibadah ini. Oma Opa, kita akan kembali mengadakan ibadah online bulan Oktober, Selasa pertama tanggal 6 Oktober. Ya, Oma Opa ingat ya, Selasa pertama tanggal 6 Oktober jam 10 pagi. Ya, terima kasih semuanya. Untuk multimedia juga, untuk Mas Aris, untuk semua dah pokoknya. Tuhan memberkati kita semua.